Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita berada di peternakan ikan nila. Ini umuran berapa nih? Ini buron 89. 9. Ini kan 9 yang baru tebar 2 minggu. Kematian alhamdulillah masih 3%. Nah, ini ukuran sekilo 5, 6, 7. Oh, 5 Ini tandanya ikan sehat kayak gini nih. Air udah hampir 6 bulan ya. Paling ganti 20% doang. Sehari berapa kali ngasih makan ya? Makan 2 kali. 2 kali. Pokoknya average-nya jam 9 sampai jam 3 ya. 2 kali, 3 kali tergantung ikannya. Umuran berapa bulan? Ini udah 5 bulanan dari tebar 11. Kelebihan sistem bioflok kayak gini, jadi kita dengan air terbatas kan di perkotaan, nggak perlu ganti air, cuman paling ngebuang air dasar doang 5 cm per 3 minggu atau per sebulan. Air nggak bau, kualitas ikan terjaga, dagingnya ya. iya. Jadi dagingnya berkualitas ya. Makannya Dan rasanya makan gurih ya. semi organik. Jadi protein kan dari tepung ikan, dari gandum. Insya Allah nih Agustus akhir panen parsial sekitar 15-20 kilo. Iya. Oh, ini kisaran 15-20 kilo ya kalau udah panen. Iya. Sebetulnya total ini ada 40 sampai 50. Cuman kita kan parsial nyari yang gede kan, sekilo minimal tuh 6, bahkan ada yang 5. Kalau sekilo lebih dari 6 nggak masuk nanti biayanya, profit sama biaya pembesarannya. Minimal sekilo 6 ekor. Cocok nih kalau yang mau coba dengan lahan-lahan sempit, ya kan, terbatas, pakai sistem bioflok. Memanfaatkan lahan yang ada iya, ya. bukan lahan yang ada, produktif jadi. Kira-kira ada berapa ekor nih? Ini sekitar 140. Diameter kolam 1x3. Target panen kemarin kan 200 ekor kan nebar, itu sekitar 50 kilo. Kemarin udah kejual 10 kan. 50 kilo. Banyak juga ya 50 kilo. Iya. Nah, kita penjualannya per kilo tuh seekor, per kilo tuh 5 ekor. Bahkan ada yang 4 ekor. Kadang ada yang 4 ekor ya. Dijamin ini kualitas dagingnya apa semua lebih bergizi, lebih enak, gurih, tebel. Jenis nilainya nila Bangkok. Jenis Bangkok ya. Ukuran size tubuhnya juga rata ya. Iya. Yang bagus kan rata gitu ya. Iya gitu makanya. Jadi nggak palanya nggak gede. Nggak palanya gede ya. Jadi sama badannya tuh rata. Ini kira-kira kapan ya disortir nih? Ini sortir sebulan lagi. Sebulan lagi Nanti sortir. ini panen dipindahin, jadi kita pindah. Ini panen, nanti sisa panen kita masukin sini, yang ini masuk kolam pembesaran di sini. Ini khusus kolam pembesaran. Kalau ini yang kecil 1x1 ini khusus kolam karantina sampai sebulan atau sebulan setengah. Kunci utama dari bioflok yaitu manajemen air sebetulnya. Jadi kita kalau pelihara ikan, pelihara dulu airnya. Pelihara dulu airnya. Airnya. Jadi airnya bagus, ini nggak bau kan, kecium. Emang airnya nggak bau nih, benar aja. Nggak bau sama sekali. Ini coklat ini itu flok-floknya, mikroorganisme. Oh, mikroorganismenya. Nah, faktor utama, kunci utama bisa manajemen air bagus ini. Apa namanya, mesin aerator. Aerator ya. Itu suntikan oksigen. Karena nila kan dia
bener-bener kebutuhan oksigennya hampir 100% dia harus full. Nah kita bantu ini. Listrik murah ini, sebulan nggak sampai 30 atau 40 tiap hari 24 jam. 24 jam. 24 jam sebulan paling listriknya ini kan yang 50 watt itu paling 40.000. 40.000 nih sebulan. 30 sampai 40.000 lah. Iya, masuk murah ya. Iya, termasuk murah. Itu kalau penampungan. Jadi harus ada kalau pakai sistem blokok harus satu kolam untuk penampungan. Jadi ntar ketika panen kita air tuh kita nggak buang, kita tampung dulu di sana kolam kosong. Ditampung di kolam kosong. Jadi sayang karena ini kan udah bentuk nih vlognya, mikroorganismenya tuh, bakteri-bakteri bagusnya. Jadi kita tampung sana, kita kuras, kita angkut, terus nanti kita kasih lagi, taruh lagi, ditambahin air baru. Nah jadi kita nggak perlu lagi tuh aplikasi probiotik lagi, paling cuma tambahan dikit. Jadi makanya air tuh siklusnya kepakai terus. Ini dari mulai udah ada setahun setengah nih air. Jadi kita siklus, jadi 50% tambah air baru. Ukuran airnya sendiri berapa senti nih kira-kira? Ini tinggi sekitar 75. 75 ya. 75 cm, berarti Ada per 4. kubiknya itu kan nggak sampai 1 kubik ya per meter ya, karena kan tingginya nggak sampai 1 meter. Hitungnya itu kan kalau 1 meter kan 1 kubik. Iya. Ini kurang dari 1 kubik. Kalau 3 meter berarti ya 2,5 kubik ya. Padat ideal kalau pemula per meter 50 aja, tapi kalau udah pro bisa 75, bisa 100 per meter persegi. Ekornya. Karena kalau mau ngerintis jangan padat-padat sebarnya. Ini bisa digoreng juga kayak gini. Oh, ini kan pernah kan? Ngerasain kan? Iya, gak pernah nih. Udah pernah ini, customer nih. Ya, Udah pernah coba ya kan? ya perlu nyoba lagi nih. Iya, makanya ntar Agustus akhir diinfoin. Panen kayaknya 15 sampai 20 kilo. Cepet ini. Karena masih rumahan. Jadi baru teman-teman sekitar doang yang dikasih tahu. Permintaan sangat banyak, jadi peluang bisnis untuk nila tuh Sangat menjanjikan ya kalau untuk peluang bisnisnya. Iya, ini aja satu perumahan komplek kita belum bisa memenuhi. Iya. Satu perumahan doang. Iya, udah banyak permintaan ya. Belum panen, Iya. ibaratnya permintaan udah banyak nih. Jadi kira-kira panen berapa bulan sekali? Kalau Berapa saat bulan? ini Setahun masih berapa iya, kali? masih pokoknya kalau kita tebar dari yang ini per 4 bulan udah bisa panen. Ya, Yang per kecil 4 bulan ya panennya. Tapi parsial ya, nggak semua karena parsial. ukurannya kadang suka beda-beda kan. Iya. Ada yang udah lebih besar, ada yang belum. Tapi rata-rata sekilo 6 bulan. Nah dari 4 bulan itu continue udah. Kita kadang per 3 minggu, per 2 minggu. Ini ditaruh di akuarium kuat nggak nih, Mak? Kuat, yang penting oksigennya aja. Oksigennya ya. Kunci utama tuh oksigen. Nila itu nggak bisa tanpa oksigen, tanpa bantuan oksigen ya. Dia di air itu ada oksigen, cuman ketika udah 2 hari kan menipis, makanya harus ada bantuan pompa. Kalau pompa akuarium kan ada tuh yang kecil, gelembung-gelembung itu ya, yang dia perlukan. Nah ini oksigennya full 24 jam, nggak pernah berhenti. Ya, boleh gue coba nih 2 ekor. Boleh. Naruh di akuarium. Oh, Nah, taruh di plastik Yes. nanti. iya. Ya akuarium punya itu ya harus ada ini mesin aeratornya. Ada. Ada. Nggak tahu kemarin karena kebanyakan ikan masnya kali ya, karena udah gede-gede kan ikan masnya. Iya. Ini Kayak filter juga akuariumnya. pakai Ada filternya bagus, lebih bagus. Kalau akuarium harus berfilter.
Kalau bioflok kolam terpal nggak perlu. Ini kalau bukan sistem bioflok, ini air udah per 2 minggu harus ganti, buang, kuras total. Wah, bisa boros listrik sama boros air Ada. kalau nggak sistem bioflok. Nih kita tanya-tanya nih, sistem bioflok itu apa nih? Sistem bioflok itu jadi kita apa namanya memelihara mikroorganisme, yaitu bakteri-bakteri Bacillus. Jadi nanti di situ difermentasi. Jadi sebelum kita tebar apa benih ikan, kita butuh waktu seminggu tuh, udah ada airnya sekitar 20% ya dari ukuran kolam ini. Nah kita taruh tuh namanya paket probiotik, itu terdiri dari M4 sama aqua enzim, bakteri Bacillus yang ada kandungan bakteri Bacillusnya. Nah itu dicampur molase, tetes tebu, plus garam ikan. Garam ikan. Iya. Jadi takarannya ya feeling aja ya. Ada sih secara teori berapa mili, cuman kalau gue tuh udah pakai takaran feeling aja. Nah itu nanti diaplikasikan, ditaruh di sini, terus dihidupin aeratornya sampai seminggu, sampai dia itu timbul jentik-jentik kayak gitu, jentik-jentik nyamuk lah, atau ada semacam kayak uget-uget. Nah itu kalau udah ada uget-uget berarti itu air udah bagus, udah bisa ditaruh kalau hidup. Seminggu atau 2 minggu tergantung ya, tergantung kondisi air. Kalau ini kan pakai air tanah, dia seminggu juga udah bisa. Nah setelah itu baru taruh benihnya. Nah di situ vlog-vlognya itu akan kebentuk tuh ketika kita menaruh ikan, kita kasih pakan. Karena vlog-vlog itu nanti makanannya itu kotoran ikan, terus amoniak yang keluar dari insang ikan. Nah dia ngebentuk tuh bakteri-bakteri itu ngebentuk vlog. Nah vlognya itu nanti menjadi cemilannya si ikan. Oh, jadi Nah makanya itu salah satu penghemat pakan kita. Jadi rasionya bisa 1:1, 1 kilo pakan bisa 1 kilo ikan. 1 kilo pakan 1 kilo ikan. Jadi dia selain makan dari yang kita kasih tuh pelet yang proteinnya 30%, dia juga cemilannya yaitu dari vlog-vlog. Nah ini contohnya nih, ini kan ada gumpalan-gumpalan halus tuh ya, warna coklat tuh. Nah ini bakteri-bakteri ini yang mengurai kotoran ikan, jadi air nggak bau. Ketika dia udah makan kotoran ikan apa semua, nah vlog-vlognya itu kan jadi ngebentuk tuh, bakteri ngebentuk vlog, gumpalan-gumpalan halus kayak gini. Nah itu jadi cemilan ikan. Jadi fungsinya mikroorganismenya itu jaga kualitas air, plus dia menjadi cemilan si ikan. Makanya dagingnya ini kalau sistem bioflok itu tebal-tebal daging ikannya, dan nggak bau lumpur, ya, gurih, dan ada rasa manisnya. Jadi biofloknya itu sebenarnya jadi vitamin ikan itu sendiri ya. Jadi vitamin, jadi cemilan, jadi penjaga kualitas air. Ada di Tokopedia, di apa itu yang online itu yang probiotik itu. Probiotik ya. Jadi kita fermentasi sendiri. Ini kalau sebenarnya kapasitas di sini nih nampung berapa ekor ikan ini? Kalau untuk pembesaran ini paling 75 sampai 100 per meter ya. Ini karena ini masih tahap karantina, kan baru tebar nih 2 minggu, jadi dia bisa isi 300 ini kan. 300 Tapi ekor. dalam sebulan setengah sudah dipindah ke kolam pembesaran. Jadi Karena dia butuh ruang luas kan, sama oksigen yang lebih banyak. Sebulan setengah lah ya dipindahkan ya, kalau udah agak besar ya. Per meter itu 75 sampai 100 ekor. Disortir lagi. Iya, disortir. Tapi kalau masih pemula, taruh aja 40 atau 50 ekor per meternya patokannya. Sebenarnya tingkat kesulitannya apa nih? Di manajemen air, pembentukan airnya dulu itu ya. Soalnya ketika kita udah bagus, udah bisa ngebentuk airnya, mikroorganismenya udah tumbuh apa itu, udah ikan mah ngikut. Jadi kita sebetulnya budidaya ikan tuh ya itu, jadiin airnya dulu kunci utamanya.
Kalau sistem bioflok ya. Oh. Ada lagi kan sistem ras yang air bening tuh, nah itu harus kudu nyiapin filter apa tuh, modalnya lebih besar lagi. Oh, yang sistem ras itu ya. Jadi dia pakai filter, dia juga pakai oksigen gitu, cuma dia harus ada filternya yang bagus. Jadi itu air langsung bening Bening ya. itu. Tapi ya itu dia itu kadang boros air kan, berapa bulan sekali harus diganti total. Kalau ini ya itu pas ketika masa panen air bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Minimal 20-30% kita pakai lagi, terus tambahin air baru. Jadi nggak dibuang total. Kalau ikan kan biasanya kadang suka ada penyakitnya gitu ya. Iya betul. Itu tuh biasanya pernah ngalamin gitu ya, ikannya sakit apa penyebabnya Nah, gitu. kalau nila biasanya jamur atau mata putih. Nah itu biasanya di awal ketika pembelian bibit. Oh, di bibit Nah, ya. kita harus selektif tuh nyari penjual bibit berkualitas. Biasanya harga tuh nggak bohong ya, kan ada yang murah-murah, cuman ya itu ketika nyampe di tempat, kita kan pesan online nih, daerah Bekasi di salah satu toko online, Tokopedia lah kita sebut ya. Nah itu kita harus cari tuh yang benar-benar udah langganan, yang benihnya berkualitas. Jadi pengepakannya, penyortirannya itu benar-benar terjaga. Jadi ketika sampai sini ikan gak ada yang luka. Nah yang menyebabkan jamur sebetulnya itu ketika ikan luka datang ke sini, ya udah nanti dalam 2 hari 3 hari berjamur, itu bisa jadi kematian massal nanti bibitnya. Oh, jadi kalau dia sakit kayak berjamur gitu bisa ngerembet ke teman-temannya. Ngerembet ke semua. Saya nular lah ya. Iya, nular. Makanya kita pastikan di pembelian bibitnya kita harus cari penjual yang benar-benar amanah. Emang rata-rata di atas sih harganya. Cuman kalau dibandingin sama rasio kehidupan, manfaatnya lebih bagus yang itu. Utama. Gua per ekor ini belinya. Ekoran jadi. Oh, ekoran. Iya, ini ekornya nih per ekor 800. Jadi nggak beli yang kiloan. Jadi makanya kualitasnya alhamdulillah. Pasti akan ada tingkat kematian, cuman presentasinya kecil. Karena memang apa benih itunya biangnya bagus lah. Iya, biangnya bagus. Kita udah jadi langganan ada di Bekasi Timur. Ini termasuk salah satu jenis ikan bangkok kan ya? Iya, bangkok nila ya. bangkok ini jenisnya ini. Size-nya cukup besar gitu ya. Karena emang sekarang yang lagi ramai itu ikan nila bangkok yang seperti ini nih lah. Seperti ini nih. Nilai-nilai bangkok ya. Ukuran size-nya juga bisa sekilo 1, sekilo 2 ya? Bisa. Pokoknya kalau sekilo 1, sekilo 2 sekitar 8 bulan. 8 bulan ya? Itu harga bisa di atas rata-rata, bisa lebih naik lagi. Kita kita jual sekilo 6 ekor sama sekilo 2 ekor tuh beda harganya. Beda harganya. Karena biasanya untuk dibakar ya kan, kalau sekilo 2 tuh. Yang buat di restoran Iya, itu buat tuh. Restoran tuh bisa minta sekilo 2, sekilo 3. Kalau kayak gini dia kelihatan kenyang apa gimana nih kalau ngambang-ngambang gini? Itu dia biasa, ciri khas dari nila ketika habis dikasih makan, dia akan membutuhkan oksigen lebih rata-rata dari yang nggak dikasih makan. Nah makanya kita ngasih makannya pun jangan kebanyakan. Jadi kita kasih makan secukupnya aja, karena ketika makan dia tuh bener-bener membutuhkan oksigen lebih dari rata-ratanya. Nah, makanya itu dia mencoba untuk berkumpul kan di titik-titik aerasi kan, di titik oksigen gelembung-gelembungnya itu. Tapi nanti kalau ikan yang bagus atau aerasinya yang cukup atau kualitas airnya bagus, itu dalam jangka 15 menit atau setengah jam udah dia akan itu lagi bergerak lagi. Sebenarnya sifat ikan nila sendiri ini dia lebih suka ngumpul apa dia berbaur? Ngumpul dia, koloni ya. Ciri-ciri ikan nila kalau pas lagi lapar itu kayak gimana? Kita samperin dia ngikut. Samperin ngikut. Kayak tadi tuh kan. Kalau ciri-ciri ikannya sehat, lagi lapar apa udah, minta kan jangka sejam 2 jam. Kalau kita samperin udah dia.
langsung ngikut Iya, gitu. ngikut, ada orang tuh ngikut dia. Itu tandanya dia emang lagi lapar ya. Iya, lagi lapar. Jadi kunci utama pertama manajemen air, sistem joklo. Kedua manajemen pakan. Gitu. Manajemen air dan manajemen pakan. Iya. Jadi jangan mentang-mentang ikan lapar terus kita kasih pakan terus. Itu bisa tewas juga. Karena kan pencernanya dia butuh. Ikan tuh selalu lapar di sini. Ikan selalu lapar. Ciri khas nila. Kalau yang khas. sehat ya selalu lapar, tapi kita nggak bisa setiap jam gitu kita kasih makan lagi. Wah, ntar ususnya bisa robek.